kembali ya. Hari ini cerah sekali. Hari ini kita akan melaksanakan kegiatan ya, pelatihan pembuatan metode pembelajaran berbasis digital. Ya, ini sangat diperlukan oleh guru-guru ya di sekolah supaya pembelajarannya menjadi lebih baik. Nah, berdasarkan peraturan Menteri Tenaga Nomor 8 tahun 2014, nah itu ada unit kompetensi yang mungkin nanti bisa ditularkan atau diberikan juga kepada teman-teman Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan ini. Yang kita bahas sekarang adalah pengelolaan unit kompetensinya, pengelolaan pembelajaran di dalam masyarakat. Yang kodenya SJK PM 02 006 01 yang terdiri dari 5 elemen. Yang pertama, mengidentifikasi penerimaan manfaat pembelajaran masyarakat, melakukan analisis kebutuhan pembelajaran masyarakat, menetapkan sumber pembelajaran dan fasilitatornya, menetapkan jenis dan metode serta penerapan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran. Nah, kita melaksanakan pelatihan ya. Sebelumnya saya perkenalkan dulu ya. Nama saya Dr. Anda Susirawati MPD. Nah, saya bertugas di Prodi Pendidikan Matematika dan Prodi PGSD Universitas Unhata, dan saya mengampu mata kuliah studi pembelajaran dan perencanaan pembelajaran, dan juga diberi kesempatan sebagai asesor Direktorat Guru dan Tenaga Pendidikan dari tahun 2022 sampai saat sekarang. Ya. Nah, Bapak Ibu, perlu saya sampaikan keamanan gedung ini. Nah, kita pelatihannya adalah di wahana profesional. Jadi perlu ini diketahui. Jadi kalau terjadi bencana kita sudah siap. Nah, pertama perlu saya perkenalkan bahwa ruangan ini memiliki 3 pintu. Pintu utama yang ada di belakang Bapak Ibu, dan perlu disampaikan cara membukanya adalah ditarik. Kemudian pintu tambahan ada di sebelah kanan, seperti itu juga ditarik, dan pintu tambahan ada di depan Bapak Ibu. Jadi kalau terjadi bencana, Bapak Ibu sudah mengenal ruangan ini. Dan saat ini kita tidak dalam simulasi kebakaran. Jika dalam keadaan darurat, sirene tanda darurat akan terdengar. Nah, tugas kami ya akan mengarahkan untuk Bapak Ibu menuju pintu keluar yang aman. Jadi tidak usah khawatir. Mulai dari tempat duduk yang paling belakang ya, peserta yang paling belakang. Nah, jika terjadi kebakaran jangan panik. Nah, ini bagi Bapak Ibu, ibu-ibu ya yang pakai sepatu tinggi, harap dilepas, berjalan merunduk bila tampak asap mengarah kepada Bapak Ibu. Nah, kemudian nanti tugas kami akan menuntun Bapak Ibu menuju titik kumpul yang terletak di lapangan parkir dan halaman gedung. Nah, jika terjadi gempa dalam keadaan darurat, Bapak Ibu mencari tempat berlindung. Jadi yang aman di bawah meja, kursi, selanjutnya mengikuti prosedur yang di atas. Nah, baik, saya absen dulu supaya tenang. Nah, Bu Ance hadir, Ibu Amel hadir ya, Pak Roni hadir juga, Bu Mila hadir, dan Pak Edi juga hadir. Nah, sudah lengkap ya, kita ada 5 orang. Baik, topik pembahasan kita ada 2 pagi ini. Yang pertama, jenis dan metode pembelajaran berbasis digital. Kemudian 2 karakteristik metode pembelajaran berbasis proyek. Jadi 2 ini saja yang akan kita bahas pada hari ini. Nah, tujuan pelatihan ini ya, pembuatan metode pembelajaran berbasis digital ini, Bapak Ibu nanti akan kompeten atau mampu mendeskripsikan karakteristik metode pembelajaran yang dapat digunakan sesuai dengan karakteristik peserta didik. Dan yang kedua yang sangat ditunggu-tunggu oleh para guru, merancang metode pembelajaran digital. Kemudian apa manfaatnya dari pelatihan ini ya? Bagi guru-guru, khusus guru-guru sekolah dasar ya, sekarang yang pelatihan guru sekolah dasar, nanti Bapak Ibu akan mampu atau kompeten dalam merancang metode pembelajaran berbasis digital. Baik, saya ingin Bapak Ibu menyampaikan pengalamannya ya, nanti supaya kita satu persepsi ya tentang pelatihan. Yang pertama, bagaimana pengalaman Anda sebelumnya dengan pembelajaran berbasis digital, dan tantangan apa yang sering Anda temui dalam mengimplementasikan. Ya Pak Edi, oh luar biasa, Pak Edi sudah mulai mencoba ya
tapi belum sempurna. Nanti kita akan membahas agar lebih sempurna. Yang kedua, apa saja elemen yang penting menurut Anda harus ada dalam sebuah metode pembelajaran digital yang efektif dan bagaimana Anda mengukur keberhasilannya. Ya, Wilda, oh ya tidak apa-apa, belum dilaksanakan ya, nanti bisa saja setelah ini Bapak Ibu Bu Wilda bisa melaksanakannya. Ya, kita lanjutkan. Dan nanti kita butuh bahan dan peralatan. Jadi seperti ini ya. Nanti siapkan juga ballpoint, spidol dan peralatan. Nanti kita butuh laptop ya. Kita butuh laptop tentu yang bisa digunakan untuk pembelajaran digital. Jadi kita lanjutkan. Nah, isi materi. Ya, materinya ada 3. Nanti akan kita bahas pengertian metode pembelajaran digital dan metode pembelajaran berbasis proyek. Baik, pengertian yang pertama ya, kita bahas pengertian metode pembelajaran. Jadi sebetulnya bisa diurutkan. Yang pertama itu adalah metode pembelajaran, kemudian strategi pembelajaran, pendekatan pembelajaran, dan metode pembelajarannya. Jadi fokus kita ini adalah metode pembelajaran. Jabaran dari pendekatan, metode pembelajaran merupakan prosedur dari pembelajaran itu. Dan kemudian kita lihat materi berikutnya, pengertian pembelajaran digital. Jadi pembelajaran digital itu pada hakikatnya adalah pembelajaran yang melibatkan penggunaan alat teknologi. Nah, biasanya kita kenal dengan e-learning ya, Bapak Ibu. Nah, prinsipnya apa? Prinsipnya ada 4, personalisasi. Jadi ini adalah kita harus merancang model pembelajaran itu berdasarkan karakteristik siswa, ya, dan harus aktif, ya, partisipasi aktif peserta harus. Jadi kalau kita merancang tidak membuat aktif, siswa itu belum akan menghasilkan pembelajaran yang baik. Dan juga asesibilitasnya juga harus kita pertimbangkan. Dan bagaimana kita menilai keberhasilan dari penggunaan pembelajaran digital tersebut. Nah, kemudian tentu harus ada manfaatnya ya. Jadi kita manfaatnya ada beberapa, ini ada 5 ya Bapak Ibu. Kita mengkaitkan dengan pembelajaran digital ke pembelajaran digital ke pembelajaran offline. Jadi tidak hanya digital, tentu ada juga ya offline. Kemudian kita juga mempelajari aplikasi praktisnya, kemudian aplikasi sosial dan blended learning. Ya, jadi kita upayakan ada mix kegiatan metode pelaksanaan metode pembelajaran tersebut. Kemudian beragamnya, ini mobile learning, media sosial, kemudian pembelajaran berbasis permainan. Nah, ini yang terkait dengan metode pembelajaran digital. Ini adalah tentang metode pembelajaran berbasis proyek. Jadi tetap harus ada 3 tahapan, ada persiapan, pelaksanaan, dan ekspos. Dan kita juga harus membuat rancangan apa yang akan dilakukan melalui video, daring, atau luring. Nah, ini harus menjadi pertimbangan kita di dalam membuat metode pembelajaran berbasis proyek. Ya. Nah, selanjutnya, nah, nanti Bapak Ibu akan ada sesi praktek. Ya. Di samping teori-teori, sesi praktek, dan harus dikumpulkan 1 hari setelah pelatihan. Jadi di tanggal 22 Oktober 2024 Bapak Ibu sudah merancang pembelajaran berbasis proyek untuk materi matematik kelas 5 SD. Jadi sudah dirancang, nanti dibuat, kemudian dikumpulkan 1 hari setelah pelatihan ini. Ya, kemudian, nah dari proses pelatihan ini, nah karena Bapak Ibu membuat kegiatan, membuat metodenya berkelompok dan juga harus mempertimbangkan beberapa teori-teori tadi tentang metode pembelajaran, maka Bapak Ibu setelah melakukan kegiatan pelatihan ini ada 2 sikap kerja yang diperlukan. Yang pertama, memiliki kemampuan berpikir kritis, karena kita harus menganalisis ini metode ini apakah memang digital atau tidak. Kemudian masalah yang akan kita sajikan apakah cocok untuk project based learning atau pembelajaran berbasis proyek.
kemudian juga menganalisis alam, menganalisis dan menerapkan berbagai metode pembelajaran di kelas. Kemudian nanti Bapak Ibu memiliki pemahaman sikap mendengarkan, karena nanti kan berkelompok, jadi harus mendengarkan yang disampaikan oleh tim dan menghargai juga pendapat anggota tim dalam melaksanakan tujuan rencana kerja dan peran tim. Jadi itu diharapkan sikap kerja di dalam proses menghasilkan produk seperti tugas praktek tadi ya. Kemudian ada nanti akan saya tayangkan video dengan satu program, nanti di dalamnya akan ada pertanyaan dan jawaban Q&A. Nanti Bapak Ibu jawab ya. Jadi jawab ini kuncinya, nanti Bapak Ibu bagaimana pemahaman Bapak Ibu tentang materi yang sudah kita pelajari. Nah, evaluasi, nanti akan ada evaluasi, kami akan memberikan tes, kerjakan sesuai dengan materi yang telah disampaikan. Pertama, prinsip-prinsip penerapan pembelajaran digital. Ya, kemudian 2, uraikan langkah-langkah pembelajaran berbasis proyek. Ini evaluasi nanti yang akan kami berikan ke Bapak Ibu untuk melihat apakah Bapak Ibu sudah kompeten atau mampu di dalam memahami materi-materi yang sudah saya berikan. Baik. Ini kesimpulannya ya. Jadi ada 5. Yang pertama nanti Bapak Ibu akan dapat mendeskripsikan jenis metode pembelajaran. Yang pertama. Yang kedua, mengidentifikasi ragam perlengkapan pembelajaran. Yang ketiga, memilih jenis dan metode pembelajaran. Yang keempat, menetapkan jenis dan metode pembelajaran. Yang kelima, menetapkan perlengkapan dan pembelajaran yang dipilih. Ya, ini ada 5 yang akan menjadi sasaran kita setelah melakukan pelatihan ini. Kemudian ini tugas, jadi memang kalau pelatihan ini harus banyak tugas. Dikumpulkan 2 hari, jadi setelah merancang bersama-sama dikumpulkan 2 hari setelah pelatihan pada tanggal 23 Oktober. Nah, Bapak Ibu setelah dirancang video, Bapak Ibu cobakan di kelas masing-masing. Pada saat Bapak Ibu mencobakan di kelas, Bapak Ibu harus memvideokan dan itu harus dikumpulkan. Ya, bisa dipahami Bapak Ibu? Oke, baik. Semoga pelatihan atau penyampaian materi untuk pelatihan hari ini bisa dipahami dan bisa dikerjakan tugas-tugasnya. Terakhir kegiatan kita hari ini, sampaikan terima kasih. Saya tutup dengan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih.